Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan sebuah set persamaan yang underdetermined. Yang dimaksud dengan underdetermined sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu jumlah persamaannya itu kurang dari yang tidak diketahui. Jumlah persamaannya kurang dari jumlah variabel yang tidak diketahui, atau lebih tepatnya ranknya itu kurang dari jumlah variabel yang tidak diketahui atau unknown variabelnya. Sebagai contoh, kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah x1 plus x2 plus x3 sama dengan 400. Kemudian persamaan yang kedua adalah 10x1 tambah 5x2 sama dengan 1600. Nah, ini kita memiliki set persamaan sejumlah dua persamaan, tetapi yang tidak diketahui atau unknown variabelnya ada 3, yaitu x1, x2, dan x3. Nah, dalam kondisi seperti ini, dua persamaan kurang dari jumlah variabelnya, maka ini dikatakan underdetermined system. Artinya solusinya akan ada banyak sekali, tidak terhingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, ini kita bahas beberapa metode. Nah, sebelumnya kita rubah set persamaan ini ke dalam bentuk matriks, sehingga menjadi matriks A kalikan matriks X sama dengan B. Matriks A-nya adalah ini 1, 1, 1, kemudian 10, 5, 0, dan matriks ini adalah matriks yang terdiri dari variabel yang kita cari. Kemudian matriks B-nya adalah 400, 1600. Ini kita lihat matriks A berukuran 2 kalikan 3, kemudian matriks X-nya 3 kalikan 2, sehingga hasilnya ini 3 kolom 3 baris ini kita coret, sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 matriksnya, yaitu seperti ini, 2 baris dan ini 2 baris 3 kolom, yang ini 3 baris 1 kolom. Ini saya koreksi dulu. Ini 1 ya, bukan 2 ya. Ini 1, ini 3 bisa kita coret, sehingga hasil akhirnya itu adalah 2 kalikan 1 matriksnya. 2 kalikan 1, 2 baris dan 1 kolom. Itu adalah matriks yang B nya. Nah, kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu tentang metode inverse. Dalam menyelesaikan set aljabar linear, kita bisa gunakan metode inverse dan metode left division. Nah, kita tambah satu lagi, yaitu metode pseudo inverse. Nah, kita bahas secara sekilas tentang metode inverse matrix. Nah, pada kasus ini itu tidak bisa kita selesaikan dengan metode inverse matrix, karena metode inverse itu hanya bisa kita gunakan ketika ukuran dari matriks A-nya itu adalah square. Artinya jumlah persamaannya itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahuinya. Nah, ketika square atau bujur sangkar, itu baru kita bisa gunakan metode inverse. Nah, karena ini dia tidak bujur sangkar atau tidak square, yaitu 2 kalikan 3, maka kita tidak bisa menggunakan metode inverse. Kemudian kita lanjutkan dengan metode yang left division. Nah, metode left division itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan atau set persamaan yang non square seperti ini. Itu bisa kita gunakan. Nah, yang ketiga yang baru yang akan kita bahas di sini adalah yang pseudo inverse. Nah, kita lihat bedanya antara left division dan pseudo inverse. Nah, kita sudah bisa abaikan yang metode inverse karena ini tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Ini adalah matriksnya tadi, ini A, ini B, ini A, ini X, ini adalah B. Nah, kita bahas dengan metode left division. Nah, jika kita menggunakan metode left division pada matriks yang tidak square, maka di dalam metode left division ini salah satu variabelnya itu disamakan dengan 0. Jadi salah satu variabelnya entah x1, x2 atau x3-nya itu disamakan dengan 0. Nah, ketika salah satunya 0, berarti akan ada dua persamaan yang tidak diketahui, atau ada dua unknown variabel dan ada dua persamaan, maka ini bisa diselesaikan.
Nah, jadi dengan metode log division itu salah satu variabelnya atau beberapa variabelnya dianggap 0 supaya jumlah persamaannya itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, karena yang tidak diketahui itu yang ada yang jadi karena ini ada dua persamaan berarti yang bisa diselesaikan adalah dua variabel. Nah, sedangkan variabel satunya dianggap 0. Nah, itu adalah cara metode log division. Nah, dengan metode pseudo inverse itu berbeda dengan metode log division. Nah, pada metode pseudo inverse itu dicari solusi yang nilai dari x1, x2, x3, solusi dari x1, x2 dan x3 itu paling mendekati sama. Jadi akan dihitung solusi, kan ada, karena ini merupakan underdetermined, kan banyak solusi. Nah, akan dipilih solusi di mana solusi itu akan terbagi merata, paling merata pada x1, x2 dan x3. Jadi tidak ada yang beda jauh. Jadi diusahakan nilai x1, x2 dan x3 itu merata sesuai dengan persamaan yang diberikan. Jadi akan dicari x1, x2, x3 dan paling merata. Jadi yang paling terata atau hampir sama sesuai dengan persamaannya. Nah, bagaimana cara kerjanya kita lihat di sini. Pseudo inverse. Nah, di MATLAB metode pseudo inverse bisa kita gunakan fungsi PINV pin. Jadi kalau kita punya tadi matriks ini A X B, maka dengan pseudo inverse itu bisa kita tulis X itu sama dengan PINF pin A kalikan B. Nah, berbeda dengan yang inverse ya. Kalau inverse kan INV dalam kurung A dikalikan dengan B. Nah, kalau dengan pseudo inverse itu adalah PINV kurung A kalikan B, seperti ini. Nah, ini adalah command atau fungsi dalam MATLAB-nya. Bedanya hanya di P-nya ini, di fungsinya. Nah, underdetermined kita sudah bahas tadi bahwa solusinya itu tidak unik, artinya banyak. Nah, pada metode ini dipilih solusi yang tadi kan hampir merata di solusinya, atau bisa kita istilahkan lain yaitu dengan magnitudenya paling kecil atau minimum. Jadi kita pilih dari sekian banyak solusi itu, kita pilih solusi yang magnitudenya paling kecil, minimal. Nah, magnitud kan adalah seperti ini. Bicara solusi-solusi x1, x2, x3 di mana magnitudenya paling kecil yaitu merupakan akar dari solusi yang dikuadratkan. Kalau kita mencari x1, x2 dan x3, maka akan dicari akar dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat yang paling kecil. Artinya dia paling merata tersebar di solusi-solusinya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan magnitud yang paling kecil atau minimalnya. Nah, apa maksud dari ini? Kita bisa contohkan seperti ini. Jadi cara kerja metode pseudo inverse adalah sebagai berikut. Kita tulis lagi ada dua persamaan, x1 plus x2 plus x3 sama dengan 400, dan yang kedua adalah 10x1 plus 5x2 sama dengan 1600. Nah, caranya adalah kita harus cari x1 itu sebagai fungsi dari x3 dan juga x2 itu sebagai fungsi dari x3. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Dari persamaan 1 kita bisa peroleh bahwa x1 itu sama dengan 400 dikurangi dengan x2 dikurangi dengan x3. Nah, kita harus rubah ke dalam variabel x3. Maka x2 ini kita harus rubah menjadi fungsi dari x3. Ini 400 kurang x2, x3. Nah, berarti x2 ini kita harus rubah supaya nanti x1 itu hanya merupakan fungsi dari x3. Nah, kita uraikan x2 itu berdasarkan persamaan 2. Jadi dari persamaan 2 ini kita tahu bahwa 5x2 itu sama dengan 1600 dikurangi 10x1. Sehingga x2 itu adalah 1600 dibagi dengan 5 dikurangi 10 bagi 5x1. Nah, sehingga x2 itu adalah 320 dikurangi 2x1. Nah, ini kita substitusi ke dalam persamaan yang atas ini. Sehingga menjadi x1 itu sama dengan x3 min 80. Yang kebaca persamaan 3. Nah, jadi kita sudah ketemu x1 sebagai fungsi dari
X3. Nah, dengan cara yang sama kita bisa uraikan X2 sama dengan fungsi dari X3 itu berdasarkan dari persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini kita bisa uraikan 5x2 itu sama dengan 1600 dikurangi dengan 10x1. Sorry. Nah, x1 ini kita harus rubah menjadi fungsi dari x3. Nah, x1 nya itu diuraikan dari mana? Ini kita dapatkan dari sini. Mana x1? Nah, x1 400 dikurangi x2 kurang x3. Nah, ini kita substitusi ke dalam sini sehingga ketemu hasil akhirnya adalah x2 sama dengan 400 dikurangi 2x3. Nah, jadi kita sudah tahu x1 sebagai fungsi dari x3, kemudian x2 sebagai fungsi dari x3 juga, dan x3 itu sendiri sama 3, 4, 5. Nah, sebagaimana definisi pseudo inverse tadi, kita harus cari magnitudo yang paling kecil. Berarti x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat itu kita akar. Seperti ini. Nah, solusi pseudo inverse adalah magnitudo yang terkecil, yaitu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat. Nah, tadi x1 kita sudah ketemu sebagai fungsi dari x3, yaitu x3 min 80 kuadrat. x2 juga kita sudah ketahui sebagai fungsi dari x3, yaitu 480 dikurangi 2x3 kuadrat, dan x3 itu sendiri, yaitu x3 kuadrat. Nah, dari rumus ini kita cari n yang minimal dari seluruh nilai x3. Jadi x3 kita cari semuanya, dan kita cari yang minimal x3 saat n minimal. Nah, saat n minimal ini kita ketemu x3. Nah, kita baru substitusi dengan persamaan ini tadi. Ketika x3 nya ketemu, maka kita bisa cari x1 dan x2 nya dengan persamaan 3 dan 4 ini. Nah, dengan demikian kita bisa ketemu x1, x2 dan x3. Jadi awalnya kita tentukan dulu x3 nya. Nah, kebetulan dari persamaan ini ketemu x3 nya itu adalah 173,33. Nah, dari x3 ini kita substitusi ke dalam persamaan tadi, ketemu x2 dan x3. Nah, itu adalah metode pseudo inverse. Nah, sekarang kita praktekkan di MATLAB apakah bisa ketemu. Nah, kita bikin matrik A dulu, yaitu 111 dan 1050. Jadi matrik A nya itu adalah 111, kemudian 10, 5, dan 0. Kemudian kita buat matrik B sesuai dengan tadi ya, 10, 11, 10, 50, dan B nya adalah 400, 1600. Sekarang kita cek dulu dengan metode dengan rank ya, apakah ini sistem determine maupun under determine. Kita cari ranknya dulu. Rank A, ranknya ada 2, kemudian rank dari A kita tambahkan dengan B gini. Nah, rank A itu sama dengan rank AB, berarti itu sama, yaitu 2, sehingga ini kita bisa pastikan bahwa persamaan ini, set persamaan yang kita tulis dalam bentuk matrik ini, dia punya solusi. Nah, solusinya unik atau non unik, kita lihat ranknya 2, sedangkan variabel yang tidak diketahui itu ada 3, yaitu x1, x2, dan x3. Nah, karena ranknya itu lebih kecil daripada non variabelnya, variabel yang tidak diketahui, berarti solusinya itu akan non unik, artinya akan ada banyak solusi, atau dikatakan juga sebagai sistem yang underdetermined. Nah, kita buktikan bisa nggak kita gunakan metode inverse untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita coba dengan metode inverse, berarti kita gunakan gini, inverse A
kalikan B. Nah, ini tidak bisa error. Karena apa? Karena ukuran matriks itu harus square kalau kita menggunakan metode inverse. Nah, sekarang kita buktikan juga bagaimana jika kita menggunakan metode left division. Apa yang terjadi? Left division berarti gini. B backslash A backslash B. Nah, ini kita ketahui dengan metode left division sesuai dengan teori tadi bahwa salah satu variabelnya itu dianggap 0, sehingga yang ketemu hanya 2 karena yang satu dianggap 0. Nah, ini adalah kelemahan dari metode left division, di mana variabel jadi yang bisa dihitung itu sesuai dengan nilai ranknya. Kalau ranknya 2 berarti dia hanya menyelesaikan 2 variabel, sedangkan variabel sisanya itu dianggap 0. Nah, sekarang kita coba metode pseudo inverse. Caranya adalah seperti ini. Pinch A kalikan B. Nah, di sini kita bisa ketemu X1-nya itu adalah 93,333, X2-nya itu adalah 133,333, dan X3-nya itu adalah 173,333. Nah, sekarang kita buktikan teori yang kita bahas tadi ini. Apakah sama? Kita cari X3, apakah benar X3-nya itu 1733 itu pada kondisi magnitude yang minimal. Berarti kita harus buat array 1 sampai misalkan 200 atau 300 sampai 300, kemudian X3-nya itu kita buat array 1 sampai 300, kemudian kita hitung n-nya. Bener nggak X3-nya itu ketemu di sekitar 173. Di sini kita buktikan apakah benar. Ini kita simpan ini ya, X. Nah, kita simpan variabel i-nya dulu, solusinya. Nah, kita bikin array X3. Ini pakai kapital aja. Kita bikin array 0 sampai 250 misalkan. Nah, ini kita bikin ini ya, jedanya atau lompatannya atau apa, incrementnya itu hanya 1, jadi 0, 1, 2, 3 dan sampai 250. Kemudian kita ketik ini tadi, n ini, n sama dengan akar ini tadi. Berarti kita pakai CRT, kemudian X3 kurangi 80 dikuadratkan. Kita berarti pakai elemen per elemen, kita pakai titik kuadrat, kemudian ditambah 480 kurangi 2 kalikan X3, kita kuadratkan juga, tambah dengan X3, kita kuadratkan, kita pakai elemen per elemen karena itu merupakan array X3 nya. Nah, itu sudah benar, X3 dikurangi 80 kuadrat ditambah 480 dikurangi 2 X3 kuadrat tambah X3 kuadrat. Kita cek di persamaannya, X3 kurangi 80 kuadrat dan 480 dikurangi 2 X3 kuadrat, terakhir X3 kuadrat di akar. Oke. Nah, sekarang kita coba plot.
sumbu X nya adalah X3, sumbu Y nya adalah N. Nah, kita plotnya. Nah, sesuai dengan teori tadi, kita cari nilai magnitude yang paling kecil supaya hasil X1, X2, X3 itu yang paling merata atau paling hampir sama di antara solusi yang lain. Nah, kita cek apakah benar di sini itu adalah 133 sekitar. Ini 175. Nah, ini susah untuk mengklik secara pas. Nah, ini kita bisa lakukan dengan min ya, dengan fungsi min. Ini misalkan nilainya berapa minimalnya, kemudian di indeks berapa. Indeks kan berarti sama dengan itu, sama dengan urutannya di elemen berapa. Kita gunakan min dari n. Nah, indeksnya itu 0 itu dimulai dari 1, berarti indeksnya berarti nilai X3 itu adalah indeks dikurangi 1, karena dia bacanya dari 0 ya, 0 itu dianggap 1. Nah, berarti kita ketemu bahwa minimalnya itu 173. Itu sama dengan solusi X3 nya. Nah, 173 bukan sama ya. Nah, karena kita menggunakan tadi ini stepnya itu 1, berarti hanya ketemu bilangan bulatnya itu 173. Nah, sedangkan di perhitungan dengan pseudo inverse itu ketemu 173,333. Nah, terbukti bahwa pseudo inverse itu menggunakan nilai yang minimal atau magnitude yang minimalnya. Nah, nilainya 237, itu nilai n nya. Nah, sudah ketemu ya, terbukti bahwa ini ketemu 173. Kita hitung sendiri juga 173. Nah, ketika nilai X3 nya ketemu, berarti tinggal substitusi ketemu X1 dan X2. Nah, demikian pengenalan tentang pseudo inverse, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.